Halo, jumpa lagi di ngobrol-ngobrol soal tentang Jawa. Kali ini kita coba ngobrol soal navigasi. Nah, navigasi ini sebenarnya salah satu faktor penting yang suka diabaikan. 1.500 kilo itu perjalanannya cukup panjang gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa terjadi atau merusak mood kita kalau selama perjalanan navigasinya berantakan. Nah, jadi ini ada beberapa tips yang akan gua share. Jadi ikuti terus ya. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus punya backup. Biasanya saya backup di alat yang berbeda. Jadi jangan kita backupnya sama di Cyclocom juga ya, percuma. Kalau Cyclocomnya problem ya udah habislah kita. Kalau saya biasanya backup di Google Maps. Jadi satu di Cyclocom, satu di Google Map. Karena Google Map itu gampang dibuka di handphone manapun pasti bisa. Nanti saya share deh cara masukin GPX file ke Google Map, itu gampang banget kok, nggak susah. Nah, yang kedua saya biasanya pecah. Jadi file GPX-nya yang 1.500 kilo itu saya pecah menjadi beberapa file. Biasanya di bawah 600 ya, karena berdasarkan pengalaman saya kalau sudah di atas 600 itu gampang sekali hang atau lambat, prosesnya lambat karena kan prosesornya di Cyclocom itu kan kecil ya. Jadi biasanya saya pecah menjadi 600-an atau 400-an deh. Atau kadang-kadang sesuai dengan checkpoint yang saya mau tuju. Jadi gampang gitu loh, start atau matiinnya gampang. Nanti saya juga share cara untuk memecah satu file GPX menjadi beberapa rute-rute yang lebih kecil. Ini juga caranya gampang banget, nggak ada susah-susahnya deh, pokoknya gampang banget deh. Ntar kita lihat ya. Nah, kalau yang ketiga, biasanya saya bersihin nih semua file-file atau rute-rute yang nggak penting yang ada di dalam Cyclocom atau aktivitas-aktivitas lama yang ada di Cyclocom, itu saya bersihin semua. Kenapa? Supaya ya kembali kayak tadi yang kita bilang bahwa prosesornya itu kecil. Jadi kalau loadingnya lama, ya kadang-kadang kita sudah salah belok atau lupa belok, jadi ngaco gitu kan, bisa berkilo-kilo kemudian baru tiba-tiba notifikasinya nongol. Ini kan ganggu banget gitu loh. Kalau cuman beberapa meter, tapi kalau sampai kilo kan lucu juga gitu loh. Ya, apes aja gitu loh karena nggak disiapin dengan benar. Kalau yang keempat, ini ya kadang-kadang lah saya lakukan. Jadi biasanya pada saat berjalan, saya ada dua alat yang nyala sekaligus. Satu di Cyclocom-nya, itu yang sesuai dengan rute pecahannya, 500, 600, atau 400. Yang satu lagi ada di jam. Jadi di jam ini saya juga pakai start bersamaan, just in case tiba-tiba satu mati, terus datanya hilang semua. Males juga kan ngulang 1.500 km lagi. Jadi saya biasanya ada dua alat yang nyala bersamaan. Lumayan lah untuk backup juga. Sekarang kita bahas cara masukin GPX ke Google Map. Masuk ke Google Map, lanjut klik Save, terus klik Map, kemudian klik Create Map, selanjutnya klik Create. Selanjutnya kita import GPX-nya. Pastikan filenya tidak lebih dari 5 mega. Jadi deh, beres kan? Untuk melihat hasilnya, klik lagi Map, terus klik lagi map yang sudah kita save. Ya, sesimpel itu sih caranya. Gampang kan? Kalau untuk memecah GPX, ada aplikasi di website yang gampang banget dipakainya. Kita bisa pakai yang namanya GPX Studio. Nah, ini nih linknya. Masuk ke website GPX Studio, terus load GPX dari komputer kita. Yang merah ini adalah GPX yang saya upload ke GPX Studio. Selanjutnya kita tinggal geser-geser aja kursor di bawah ini, yang ada titik hijau dan titik bulat kotak-kotak putih itu. Terus kita tik dulu keep crop filesnya, and then proceed. Jadi deh, itu akan meng-create satu file baru di samping. Yang warna merah itu file yang sudah kita potong, sedangkan warna biru itu sisa dari file yang belum kita potong.
Tinggal kita lanjutin aja prosesnya sesuai dengan pembagian yang kita inginkan. Jadi deh. Kalau udah selesai semua, tinggal di save. Beres. Nah, nanti kalau mau menggabungkan beberapa aktivitas menjadi satu aktivitas yang panjang, tidak terputus, itu ada di salah satu videonya Sesuka Ale, yang ini. Tonton aja di situ, itu juga ada penjelasan detailnya mengenai cara menggabungkan beberapa aktivitas menjadi satu kesatuan aktivitas. Thank you udah nonton. Nanti kita tunggu part ketiga, kita bahas yang lain soal bentang Jawa. Oke, bye-bye. Kalau untuk memecah GPX, ada aplikasi di website yang gampang banget dipakainya. Kita bisa pakai yang namanya GPX Studio. Nah, ini nih linknya.